Rut, Baik, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Wijaya. Dan saya Aditya Citra Pradhananta. Jadi kami dari mahasiswa kelas eksekutif. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang fenomena yang terjadi saat ini, yakni adalah judi online. Apa dampak judi online terhadap pertentangan dengan 5 sila yang ada di negara Indonesia? Seperti yang kita ketahui, sekarang sudah marak yang namanya judi online. Ya, apalagi di kalangan generasi muda dan menengah yang pasti ada banyak yang menggunakan judi online. Ini sesuai fakta ya, banyak cerita. Jadi apa sih dampak judi online terhadap 5 sila? Nah, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dampaknya satu, ya sebagaimana yang kita ketahui, pasti di semua agama yang namanya judi itu dilarang ya teman-teman ya. Pasti, dan itu memang tidak sesuai dengan aturan agama, menyalahi aturan agama, tidak sesuai dengan etika ataupun norma masyarakat. Kemudian yang sila kedua mas, Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tahu judi online adalah sesuatu yang tidak adil, benar. baik dalam implementasinya, kemudian juga dari pembagiannya. Benar. Kan ada juga yang jadi Benar. kemudian jadi penggunanya. Kemudian ada, kita tahu para penjudi online ini saya rasa tidak beretika, kurang beradab juga, karena mereka hanya ingin yang instan-instan saja. Mereka jadi mengupayakan apapun agar bisa melakukan judi dan judi terus. Nah, mereka bisa bertindak kriminal, betul. Yang kedua, mereka juga melegalkan segala cara agar bisa Menyalahi aturan yang masuk. Betul. Ya. Kemudian sila Ketiga, persatuan Indonesia. Nah, apa dampaknya? Pasti banyak. Judi online dapat mempengaruhi pola pikir masyarakatnya. Jadi masyarakat yang terkena dampak judi online itu lebih mementingkan dirinya sendiri, mas. ego. Seperti yang tadi dijelaskan, melegalkan segala cara. Jadi orang lain itu tidak dipedulikan, orang-orang di sekitarnya tidak dipedulikan. Kemudian Penting dia dapat cuan gitu. benar, hanya mementingkan cuan, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mau gotong royong dengan orang lain, diajak kayak gotong royong kerja bakti gak mau. Pengen pilih apa? Aku main judi aja lah yang menghasilkan benar, tapi caranya salah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi apa ya, dapat membuat pecah belah antar masyarakat, menimbulkan konflik karena dia itu hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bersama. Seperti itu mas. Ya, betul. Kemudian sila keempat mas Aditya. Sila keempat musyawarah. Kita dalam berjudi online pastinya tidak ada kata musyawarah di situ. Mereka kan betul sekali yang Mas Septian jelaskan sebelumnya, yaitu mementingkan diri sendiri. Mereka tidak bermusyawarah bagaimana saya ke depannya ini. Apakah ini jalan yang benar untuk saya mendapatkan sesuatu yang baik, yaitu ini keinginannya. Jadi tidak mau berdiskusi lah, Ya. Dia hanya yang penting Egonya terpenuhi. saya mau apa ya itu yang saya Ya. mau. Itu kan nggak boleh. Jadi di negara kita itu harus kolektivisme, mementingkan kepentingan umum ya mas. Ya. Kepentingan negara itu bersama daripada kepentingan pribadi. Nah seperti itu. Kemudian sila kelima teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi yang disebutkan mas Aditya bahwa judi itu pasti ada bandar, ada pengguna. Dan ini tidak sama-sama adanya semua ya. Jadi ya bandar yang untung, yang ini merasa dirugikan karena mungkin pikirannya tidak bisa mengiring ke hal yang positif. Jadi sama-sama merugi.
tidak ada kata adil. Ini jauh sekali dengan implementasi sila kelima Pancasila, teman-teman ya. Nah, maka dari itu kenapa sih kok judi online itu kok timbul gitu loh? Faktor utamanya adalah dari pola pikir masyarakatnya, mental masyarakatnya itu seperti apa? SDM, benar Mas Aditya. Jadi pikiran orang sama zaman sekarang itu, kalau aku pengen ini, ada yang cara bikin instan, mengapa tidak? Seperti itu ya Mas. Cara yang instan, mengapa tidak? Kenapa kok saya harus bersusah payah? Mereka itu mayoritas tidak mau kerja keras. Ya. Mereka cuma ingin yang instan. Dan apalagi ditunjang dengan teknologi yang sekarang, mereka bisa akses judi. Kan judi ini dari dulu juga sudah ada. Sudah ada. Namun kata-kata online-nya ini loh yang barusan viral lah belakangan ini. Jadi ikut perkembangan teknologi yang masih tergantung kita. Dengan adanya globalisasi atau perkembangan teknologi sekarang itu, mau kita arahkan ke hal yang positif atau bagaimana, seperti itu ya teman-teman. Kita juga harus dapat memfilter. Nah, salah satunya adalah mengokohkan pemahaman kita terkait Pancasila. Kalau kita apa-apa itu kita prinsipkan atau kita dasarkan pada ideologi kita Pancasila di Indonesia ini, insya Allah kedepannya itu akan berjalan sempurna, tidak menyalahi aturan, sesuai dengan kebijakan yang ada, seperti itu. Bagaimanapun kan negara kita negara hukum ya Mas, kita harus mematuhi hukum yang ada, seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok judi online dapat merongrong Pancasila? Karena satu, dapat menimbulkan pecah belah. Betul. Ya, pecah belah dari konflik antar masyarakat, mungkin bisa jadi turunnya etika masyarakat. Ada juga ketimpangan sosial. sosial. Itu masuk dalam ketimpangan sosial, benar. Ada masyarakat menengah ke bawah dan juga masyarakat menengah ke atas. Itu yang menjadikan timbang sosial ini kan, yaitu dari tadi ya, SDM-nya. Ya, faktor SDM-nya teman-teman. Jadi tugas kita gimana caranya kita itu, terutama generasi muda sekarang ya kalau bisa janganlah main judi online. Jadi kita utamakan perdalam implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti itu, supaya kedepannya negara jadi maju. Kalau gini terus kan negara gak maju-maju. Faktor SDM pola pikirnya rusak gitu. Nah juga kan dengan kita itu mematuhi Pancasila ya, insya Allah kedepannya tingkat kriminalitas menurun ya Mas. Kalau kita mayoritas masyarakatnya main judi online terus ya, kriminalitasnya kemungkinan semakin tinggi, banyak kejadian kejahatan di mana-mana, mungkin ya penjara dan segala macam mungkin bisa jadi. penjara, perampokan. Benar. Jadi tidak menutup kemungkinan adanya tindak pidana di situ. Nah, kemudian kapan sih judi online itu terjadi? Ya di mana saja, di semua kalangan ya Mas. Generasi muda, anak maupun generasi yang juga lain. Dan juga judi online tidak mengenal tempat. Benar. Bisa dilakukan di mana saja. Lewat HP bisa, lewat laptop bisa, lewat komputer bisa, semuanya bisa mengaksesnya. Apalagi kan biasanya ada broadcast SMS gitu. Mereka kan tertarik. Awalnya tertarik, coba-coba lalu ketagihan. Nah, itulah faktor yang kedua Mas ya. Iya, betul Mas. Awalnya memang coba-coba. Kok kemudian tertarik. Nah, kecanduan. Yang kecanduan ini yang harus kita selamatkan Mas. Baik, mungkin kita udah di penghujung penjelasan Mas. Apa pesannya Mas terkait dampak judi online? Stop judi online, karena judi online sangat merugikan kalian. Jadi jauhi judi online teman-teman ya. Kita implementasikan nilai-nilai Pancasila, mau bagaimanapun kita sebagai generasi muda yang akan menentukan masa kedepannya gimana negara kita. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya dan Mas Aditya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam Mas.